model survei seperti di 2019 dan 2014 itu persis fungsinya adalah penggiringan opini. Kalau dilihat dari sisi itu, sebetulnya kualitas pemilu kita tidak membaik ya, dari mulai 99 sampai sekarang. Kalau menurut saya bukan tidak membaik lagi. Sekarang teori-teori menyebutkan yang regresi demokrasi lah, transaksi-transaksi yang sudah nggak malu, kan itu. Dan terakhir ya itu tadi, yang transaksi itu kan luar biasa. Oke. Dalam sekarang kita bicara ini. Ada bahasanya Bung Elfries. Suka dibilang menang jujur atau Spanyol. Separuh nyolong. Separuh nyolong. Kalau itu opsinya berarti pertanyaannya ada yang bisa menang jujur? Wallahualam. Berarti semua Spanyol. Enggak, saya enggak berani mengatakan kayak gitu. Pasti ya. Tapi opsi dibuka. Ada. Kalau saya melihat ada, tapi ketakutan peserta pemilu, baik itu partainya maupun calegnya, kalau dia tidak memberikan dan uang apalah yang kayak gitu, suap atau apapun itu, ya, itu mereka selalu mengatakan bahwa dia pasti tidak bisa menang, dan itu selalu yakin pasti tidak bisa menang. Saya kan orang yang sangat sedih kalau ngasih, dan cukup banyak ya pada saat saya memberikan pelatihan kepada perempuan-perempuan caleg strategi pemenangan pemilu baru beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya. Ini juga di daerah Maluku Utara misalnya, itu masih juga menyatakan nggak mungkin. Jadi kita itu bisa sudah menang, jadi persepsi baku lah itu ya. Iya. Jadi dan saya bilang persoalannya, dan selalu yang disalahkan rakyat, kalau saya enggak. Peserta. Coba kalau semua peserta tidak mau memberikan dana kepada rakyat, paling rakyat nggak datang kan ke TPS. Toh tetap bisa berlangsung kan? Tetap berlangsung, sah-sah saja. Karena patokannya adalah jumlah yang datang kan. Ya, ya. Paling itu cuma ini. Nah kalau di Australia dulu sampai cuma tinggal 20%, akhirnya di Australia dibuat aturan wajib compulsory voting, wajib dalam konteks. Tapi kalau di Indonesia kalau nggak wajib, kalau wajib susah juga. Jadi Mbak Kusno ingin mengatakan sebetulnya ini kan kita bicara problem money politik lah itu ya. Sebetulnya yang men-trigger itu justru peserta pemilunya, bukan rakyatnya, begitu? Kalau menurut saya peserta pemilu itu kan calon pemimpin. Bagaimana Anda memimpin rakyat? Rakyatnya saja yang disalah-salahkan. Saya bilang tergantung pada pemimpinnya. Ada lagi juga menteri yang mengatakan, oh iya ada TKA karena pekerja Indonesia tidak mampu. Loh, Anda kan jadi pejabat, dibayar lagi oleh rakyat. Dibikin mampu dong ya. Rakyat tidak mampu, that's your job untuk bikin rakyatnya mampu, kan kayak gitu. Nah, jadi ini juga begitu, peserta pemilu, loh, Anda kan pemimpin, calon pemimpin. Jadi jangan kemudian menjerumuskan rakyatnya dengan uang 5.000, 20.000. Ini katanya kemarin itu karena serentak Pilpres dan Legislatif, satu paket 1 juta di beberapa tempat. Dan itu ada disertasi mantan Ketua KPU Jawa Tengah, itu disertasi S3, namanya Pebotok. Dan di FISIP UI cukup banyak yang kalau gitu penelitian tentang apa yang disertasi nih ya. Apa yang dihasilkan? Ya itu tadi. Model-model modus operandi yang dilakukan di dalam konteks bagaimana ini, dari mulai yang memberikan yang sabun colek kayak gitu ya, sampai termasuk terhadap KPU dan Bawaslu ya. Ini nggak cuma sekedar kepada pemilih loh. Oh ya? Iya, testimoni dari tim-tim pemenangan itu. Mereka berhubungan juga dengan KPU dan Bawaslu. Jadi maksudnya KPU dan Bawaslu juga di-entertain? Iya. Dan itu testimoni langsung dari salah satu partai, ya. Ada nanti mungkin kalau mau lihat, saya bisa kirimkan tuh ininya. Testimoni yang mereka lakukan. Mbak Kusno, ini kan saya bilang tadi tuh setiap 5 tahun lah setidak-tidaknya undang-undang pemilu berubah. Pelakunya sama, partai politik dan pemerintah kan, maksud saya secara partnya begitu.
Nah, kemudian di lapangan ditemukan itu fakta yang tadi itu. Tidak bisa menghindari money politik, tidak bisa menghindari entertaining kepada penyelenggara. Apakah itu bisa disederhanakan bahwa sebenarnya jalan pikirannya pembuat undang-undang juga seperti itu? Bukan berusaha untuk memperbaiki kualitas pemilunya. Kalau saya melihat ya memang begitu. Kalau pemilunya penyelenggaranya bekerja dengan baik kan mereka takut tidak bisa menang, tidak bisa kong kali kong. Itu kan menjadi persoalan. Jadi kalau menurut saya ini sudah pada level yang kalau sebagai orang beragama ya sudah tidak percaya kepada salah satu rukun iman kan, percaya takdir dan qadar kan. Gimana? Wong Anda itu kalau takdirnya sudah akan jadi anggota DPR, Anda jemput dengan cara halal pasti dapat. Kayak gitu loh maksudnya. Makanya ini perlu menebar Bung Helfriz terus menerus bikin YouTube yang menebar kebajikan. Bagaimana politik halal. Oke. Nah, ini barang baru nih politik halal nih. Orang yang haram aja susah. Orang selalu berpikir makan kita halal, politiknya nggak taunya kursinya jadi kursi DPR dicuri, kursi istana dicuri, kursi DPRD dicuri kayak gitu kan dalam konteks ini. Nah jadi kembali lagi persoalannya ada simbiose mutualisme. Kalau tadi dikatakan rekrutmen ya, syarat-syarat untuk menjadi anggota KPU aja juga enggak. Ini kan apalagi sekarang harus didukung oleh ormas tertentu, kemudian partai politik pasti akan mendukung kayak gitu. Itu kan berbeda dengan kita. Terus kemudian kita mendaftar seperti mencari pekerjaan. 2004 kan enggak, kita kan enggak daftar. Diminta. Kita dulu enggak daftar. Jadi ada tim pemerintah di kementerian itu, profesor-profesor dari berbagai kampus, UGM, UI. Kemudian dia mencari tokoh-tokoh ya yang kemudian terus-menerus. Tapi kita juga nggak pernah dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri. Cuma sempat pada saat sudah menjadi berapa kayak gitu ya sebelum dikirim ke DPR itu kita ditelepon. Bersedia nggak diusulkan menjadi anggota KPU? Kalau bersedia bikin makalahnya, tapi bukan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri, dikirim ke Komisi 2 dalam konteks itu. Baru fit and proper test di Komisi 2. Nah, jadi kita bukan mencari pekerjaan. Dari situ saja sudah berbeda ya? Berbeda. Oke. Gitu. Dua faktor lagi yang saya ingin tahu, Mbak. Yang pertama adalah soal teknologi. Apakah teknologi tidak membantu transparansi proses untuk menuju politik halal itu? Sekarang kan zamannya teknologi nih, di mana orang-orang bisa punya akses sendiri, bisa menyebarkan sendiri, bisa macam-macam. Bisa juga iya, tapi kan politik kita hari ini kan ada teknologi, ada counter. Jadi kalau ada intelijen itu ada counter intelijen gitu ya. Jadi ada strategi intelijennya apa, ada counter intelijennya. Nah ini persoalan sekarang hari ini politik kita juga dikuasai oleh model-model penggunaan buzzer yang seperti itu. Jadi kita mau bicara transparan kan langsung dibilang hoax. Kalau kita menyampaikan misalnya apa yang saya sampaikan dari hasil ini selalu saya ditantang. Mana datanya, mana ini loh kan saya dosen. Tuh lihat aja ratusan skripsi S1, S2, S3 ya dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian kita kan peneliti. Nah, jadi teknologi buat kualitas ilmu, demokrasi, otoritas keilmuan kita. Nah itu kan selalu diancamnya demikian hoax, fitnah. Jadi ini buzzer yang digunakan itu diksinya cuma hoax, fitnah, ngawur, ya nggak bisa berkembang. Jadi tidak equal argumentasinya. Nggak ada. Nah ini juga menjadi persoalan. Tapi di level KPU kebanggaan misalnya, oh iya Adi, tapi kenapa tidak menggunakan model seperti 2004? Kenapa nggak? Kan sekarang IT scan di tingkat kabupaten kota. Dulu kita sudah di tingkat kecamatan. Transaksi-transaksi terjadi dulu itu hasil dari studi kita itu adanya di kecamatan karena dia jauh dari TPS dan jauh dari Jakarta. Makanya mudah kayak gitu ya terjadi di situ, tidak terlihat dengan baik. Ditarik lagi kan ke kabupaten kota padahal ada anggarannya lebih besar dibandingkan kita dulu di 2004 kayak gitu kan. Nah, transparansi accountability-nya akhirnya nggak terjadi.
Iya kan? Sekarang coba dicek data IT KPU 2009, 2014, 2019. Berapa lama itu data itu bisa disuguhkan? Nah, di sini letaknya sejak 2009 itu ada lembaga yang kemudian mendapatkan luar biasa proyek namanya lembaga survei. Lembaga survei ini akhirnya saya selalu kalau dulu zamannya saya pertanyaan saya cuma satu, kok siapa sih yang bayarin? Kok bisa ya? Itu aja. Siapa yang bayarin? Bisa nggak dideklar saya dibayarin oleh ini metode saya begini? Siapa? Rapatnya di lantai 4 misalnya. Siapa? Karena apa? Karena saya melihat model survei seperti di 2019 dan 2014 itu persis fungsinya adalah penggiringan opini. Jadi pollster. Makanya pollster sebetulnya nggak masalah kalau model kayak di Amerika, di Australia. Tapi penggiringan opini ini yang bahaya. Akhirnya apa? Calon presiden menyatakan, saya menang menurut survei. Ya, ada versi survei. Kemudian kita bikin pemilu 810.000 TPS. Kalau Anda percaya hanya dengan 2.000 atau 4.000 TPS. Dan survei dipakai sebagai pressure group pada akhirnya. Jadi persoalannya kalau pressure group itu kan di luar. Iya, tapi maksud saya itu yang dihubungkan kalau dengan. Kalau lembaga survei yang dibayar oleh peserta misalnya, kan berarti dia menjadi berkolaborasi untuk melakukan penggiringan opini. Mbak Kusnul, ketemu nggak polanya? Anda bilang ini ada survei yang dipakai, ada intake komisioner yang lemah karena terbuka sekali, kemudian jarak waktu yang singkat, sehingga jadilah itu satu skenario untuk mengendalikan tanda kutip proses pemilu oleh orang-orang yang berkepentingan. Paling tidak masih ingat yang 2019 data-data yang keluar misalnya, semua survei misalnya kan di Pilpres, terutama Pilpres ya, karena legislatifnya kalau campur kan saya orang yang nggak suka dengan tidak setuju dengan pemilu serentak legislatif dan eksekutif, karena legislatif akhirnya tidak mendapatkan perhatian ya. Hanya Pilpres saja kan orang konsentrasinya. Nah, kalau data IT KPU datangnya 3 minggu setelah pemilu, orang akhirnya mencari ke siapa? Survei kan? Nah, survei itu hanya 4.000. Oke, oh iya benar dan sebagainya. Makanya saya bilang kalau Anda percaya dengan survei, untuk apa kita bikin 810.000 TPS? Di 2004 dulu nggak bisa. Kenapa? Karena data IT KPU yang tadi ya, Pilpres yang pertama putaran 1 itu hari pertama saja sudah 265.000 TPS. Kecepatannya lebih tinggi daripada survei. Ya iyalah, survei cuma 1.719, kita punya 165.000 TPS itu jam 2 pagi saya tinggal, besoknya udah 265.000 TPS. Dan dulu hari kedua yang cuma 2 pasang, hari kedua sudah 480.000 TPS. Survei hanya 4.000 TPS, sampelnya kecil sekali. 1.719 TPS. Nah, dengan data dari KPU seperti itu, siapapun capres walaupun itu tidak masuk di dalam undang-undang ya, itu bisa mengatakan saya menurut data IT KPU menang. Resmi KPU ada SK-nya di situ ya, IT KPU SK nomor 37 saya masih ingat waktu itu tentang data IT KPU, dan kita buka itu ke publik dalam konteks itu. Tapi data KPU ini nggak ada, data survei sampai 3 minggu baru kemudian ada data KPU. Tapi naif juga itu dengan perangkat IT KPU tapi data baru masuk 3 minggu. Itu bukan IT namanya kan, manual. Nah, mereka selalu mengatakan mereka sistemnya ya di scan, benar, bagus, scan. Tapi dari scan itu ada nggak program yang kemudian membaca scan itu? Kan di KPU nggak ada. Itu buat apa di scan? Nah, dulu di 2014 ini informasi dari salah satu istri bandar kayak gitu ya. Bandar, ini A1 dong. Iya, saya temenan juga sama salah satu dari informasi dari istri bandar loh. Tenang aja Bu Gusnul, nanti kita ini kok kita menggunakan itu dengan di Singapura dan di Hong Kong. Aduh, saya nggak tahu wallahu alam, tapi itu statement dari salah seorang dari istri bandar yang pernah makan siang beberapa kali dengan saya, mengajak yang main-main yang seperti itu.
Bravos, your digital radio station.